Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma SPD. Saya mengajar mata pelajaran geografi di SMA Negeri 1 Wampu, Kabupaten Langkat. Saya adalah salah satu mahasiswi PPG Angkatan 3 tahun 2023 di Universitas Negeri Medan dengan nomor peserta 2015-0272-0924. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan menampilkan video pembelajaran menggunakan model PBL dengan materi dinamika kependudukan dan submateri permasalahan yang diakibatkan dinamika kependudukan di SMA Negeri 1 Wampu, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Untuk itu, saya memohon kepada Bapak, Ibu dosen, dan guru penilai untuk memberikan masukan dan bimbingannya terhadap video pembelajaran yang sudah saya buat ini. Berikut video pembelajaran saya. Assalamualaikum. Gimana? Semuanya oke? Oke. Sehat? Nggak ngantuk? Lanjut ya. Kita mulai kelas, siapkan dulu. Siap. Risalah pada Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Jadi hari ini kita mulai dulu. Siapa aja yang nggak ada hari ini, sekretaris? Sekretarisnya nggak hadir. Ibu. Sekretarisnya nggak hadir. Jadi wakil Nadine. Selain sekretaris siapa aja yang nggak ada? Nah, satu-satu dulu ya. Siapa yang nggak ada Nadine? Dodi. Lagi. Siapa? Dodi. Ada kabar semuanya atau absen? Aulia udah izin. Dodi ada kabar? Doi? Absen ya. Siapa? Rinaldi. Rinaldi juga gak ada kabar. Wah, 4 orang ini absen. Izin 1. Oke. Gimana, udah siap? Ini sakit nggak kan? Semangat kan? Semangat. Pagi dong nggak semangat. Oke. Baik. Sebelum kita lanjutkan materi kita, jadi kan minggu lalu kita udah menceritakan tentang masalah kependudukan ya. Dan masalah hari ini pun tetap bagian masalah kependudukan. Jadi kalau Indonesia, kita tinggal di mana, Bang? Oh, Indonesia. Reja ditanya tinggal di mana, Bang? Saya belum fokus. Indonesia kan? Iqbal tinggal di Indonesia. Ada yang tinggal di Amerika atau Singapura? Ada. Jadi kan kalau misalnya kita memahami, nggak usah jauh-jauh dulu ke beberapa negara kita aja terkait permasalahan kependudukan ini kan memang yang kita bahas saat ini adalah di Indonesia. Jadi begini, sebagai masyarakat kita itu memang harus menerapkan, mengikuti dan menggalakkan program-program yang diberikan pemerintah untuk masyarakat Indonesia. Apa salah satu program pemerintah yang pada saat ini yang kita laksanakan sampai saat ini? Apa program pemerintah? KB. KB itu bukan keluarga besar, tapi keluarga berencana. Jadi 2 anak itu lebih baik. Bu, 4 tahun dulu Bu, banyak anak banyak rezeki, gitu kan? Ya tiap anak itu memang ada rezekinya, tapi kalau zaman sekarang banyak anak banyak resiko gitu. Ya tergantung, makanya pemerintah melaksanakan dan menggalakkan yang namanya program keluarga berencana. Baik, kita lanjut materi kita ya. Ke halaman 149. Kita langsung ke 150 aja, masalah kependudukan yang bersifat kuantitatif. Boleh dibaca dulu. Ada. Silakan dah dibaca. 1.
Masalah penduduk bersifat kuantitatif. Setiap negara pasti memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Penduduk merupakan salah satu sumber yang dihadapi oleh kebanyakan negara berkembang. A. Jumlah penduduk besar. Penduduk dalam suatu negara merupakan subjek dan objek pembangunan. Manfaat jumlah penduduk yang besar diantaranya: 1. Penyediaan tenaga kerja. 2. Mempertahankan keutuhan negara. Oke, terima kasih ada. Baik ya, kita udah sama-sama menyimak bahwasannya. Ya, sebelum kita masuk ke materi inti, saya jelaskan sedikit. Banyak sekali permasalahan kependudukan yang terdapat di Indonesia. Yang salah satunya tadi yang dibacakan teman kalian itu adalah pertumbuhan penduduk yang sangat cepat. Jadi kalau kita kaji masalah pertumbuhan penduduk yang sangat cepat, itu banyak sekali faktor. Faktor yang menyebabkan permasalahan penduduk itu ada banyak faktor. Jadi kalau ditanya salah satu penyebab pertumbuhan penduduk yang sangat pesat di Indonesia itu adalah pernikahan di usia dini. Itu yang menyebabkan pertumbuhan penduduk bisa sat. Ya. Jadi kalau yang tinggal di dalam pedesaan itu mereka bangga kalau punya 10 sampai 12 orang anak. Karena pola pikirnya itu berbeda, ya. Jadi kita kembalikan, ya, sebagai masyarakat kita sudah mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Tapi kalau misalnya ada keluarga lain yang kalian lihat, Bu, ibu itu berarti nggak menerapkan program kami, Bu. Buktinya apa? Buktinya, Bu, anaknya ada 10, anaknya ada 9, terus dikata-katain nggak begitu juga konsepnya, ya. Jadi pemerintah tetap dia menyelenggarakan dan melaksanakan program yang dilakukan itu semata-mata untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Ya, tapi tetap kembali ke masyarakatnya. Apakah masyarakat itu mau menerapkan program yang sudah dibuat atau tidak sama sekali. Baik, kita lanjutkan ke materi. Kita sama-sama lihat di sini ada materi tentang permasalahan kependudukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Di pertemuan kali ini saya akan mencoba membahas materi permasalahan yang diakibatkan oleh dinamika penduduk. Dalam jangka waktu 15 tahun, dari tahun 2000 sampai dengan 2015, jumlah penduduk Indonesia bertambah sekitar 50,06 juta jiwa atau rata-rata 3,33 juta setiap tahun. Ketika pertumbuhan penduduk tidak terkendali dengan baik, masalah akan timbul. Ini salah satu contoh grafik pertumbuhan penduduk Indonesia mulai dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2015. Masalah yang timbul antara lain yaitu ledakan penduduk dan persebaran penduduk yang tidak merata. Pertama, ledakan penduduk. Keadaan penduduk dengan laju pertumbuhannya cepat sebagai akibat dari tingkat kelahiran yang tinggi sedangkan tingkat kematian menurun secara tajam. Beberapa dampak negatif yang dari ledakan penduduk, yaitu terjadinya overeksploitasi terhadap lahan pertanian. Yang kedua, serta semakin banyaknya kebutuhan lapangan pekerjaan. Persebaran penduduk tidak merata. Tampak bahwa kepadatan penduduk di Indonesia belum merata. Kepadatan penduduk tinggi terdapat di Pulau Jawa, yaitu Provinsi DKI Jakarta dengan kepadatan sebesar 15.327,97 jiwa per kilometer persegi. Kepadatan penduduk terendah terdapat di Provinsi Kalimantan Utara dengan kepadatan sebesar 8,51 jiwa per kilometer persegi. Untuk mengatasi permasalahan persebaran penduduk yang tidak merata ini, pemerintah melaksanakan beberapa program seperti transmigrasi, pemerataan lapangan pekerjaan, dan program KB. Ini adalah salah satu contoh gambar dari kepadatan penduduk yang di Indonesia. Oke, udah disaksikan? Ya kan? Jadi kita kan menceritakan tentang masalah kependudukan. Jadi di Indonesia itu salah satu masalah yang terbesar tadi yang seperti yang saya bilang di awal, itu adalah pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali. Ya, jadi setiap tahun angka kelahiran penduduk di Indonesia itu naik, meningkat. Ya, 1-2% itu banyak sekali loh. Jadi kita nggak usah meneliti dulu se-Kabupaten Langkat atau se-Indonesia. Minggu lalu kan saya ditugaskan kepada kalian untuk mengumpulkan data kependudukan yang ada di wilayah masing-masing.
Nah, itu masih kategori kecil. Contoh kelompok 1. Desa mana kemarin yang diteliti? Desa Palupaki. Desa Palupaki. Jadi nanti dari Desa Palupaki itu kalian tahu berapa jumlah penduduk yang ada di Palupaki, berapa dari jumlah penduduk yang melakukan emigrasi, yang merantau ke luar negeri, atau ada nggak orang yang datang dari luar negeri kemudian berdomisili di Palupaki. Itu semua terdata dari data kependudukan yang udah kalian survei masing-masing minggu lalu. Seperti itu ya. Jadi mulai hari ini kalian harus lebih bisa fokus ya. Kalau mau cari masalah kependudukan, temanya kan masalah kependudukan ini. Supaya lebih paham dulu, jangan cari langsung terbesar ke Indonesia. Pahami dulu dari wilayah lingkungan masing-masing. Oh Bu, saya tinggal di Gohar Lama misalnya. Oh ternyata Bu, Gohar Lama itu penduduknya jarang. Itu pengamatan saya sehari-hari Bu, misalnya begitu. Untuk lebih jelasnya lagi bagaimana? Kami datang ke kantor desa Bu, wawancara, sharing, ngelihat data, minta data. Nah seperti itu ya, itu masalah kependudukan di Indonesia. Nah dari materi yang sudah saya tampilkan, kira-kira ada yang belum paham? Yang mau bertanya silakan ditanyakan. Ya ada? Paham ya? Oke kalau paham, saya yang kasih pertanyaan dong. Ya, Ibu mau kasih 2 pertanyaan. Saya acak nanti orangnya ya. Yang pertama, coba kamu jelaskan apa dampak dari ledakan penduduk. Iqbal, apa dampak dari ledakan penduduk pada suatu wilayah? Dampaknya itu ada 2 Bu. Yang pertama itu ekonomi sulit. Ekonomi sulit. Yang kedua Kenapa itu ekonomi sulit? kurangnya pekerjaan Bu. Lapangan pekerjaan. Kemudian yang kedua? Yang kedua itu tingkat kriminalitas yang tinggi seperti pencurian. Kenapa bisa terjadi kriminalitas? Karena Kurangnya apa? ekonomi sulit tadi, dia berpengaruh. Kata Iqbal tadi ekonomi sulit, itu dampaknya kan. Yang kedua, tingkat kriminalitas tinggi. Kira-kira ada nggak contoh kriminalitas yang terjadi di wilayah Iqbal? Ada Bu. Apa tuh? Di Desa Palupaki contoh tingkat kriminalitasnya mencuri sepeda motor, Sepeda motor itu udah curanmor besar. Kalau yang kecil-kecil ada? handphone lah. Oh handphone, oh berarti dari kelas kecil sampai kelas rendah. Jadi alasan kelas besar ya. Jadi alasannya karena ekonomi yang sulit. Semua harga bahan pangan naik. Padahal dari harga bahan pangan belum naik, tingkat kriminalitas itu memang sudah ada. Oke, terima kasih Iqbal. Yang kedua, kira-kira menurut kalian kenapa laju pertumbuhan penduduk di Indonesia semakin hari semakin meningkat? Satu. Amin. Oke. Tingkat pendidikan rendah menyebabkan banyak terjadinya pernikahan di usia dini. Nah, yang pertama, tunggu. Yang pertama tadi apa faktornya? Tingkat pendidikan Rendah rendah. Nah, terus? yang dapat menyebabkan pertumbuhan penduduk semakin cepat berkembang. Oh, jadi karena pertumbuhan apa tadi? Tingkat ekonomi pendidikan ya? Tingkat pendidikan yang rendah itu bisa berpengaruh. Apa Bu pengaruhnya? Kalau udah nggak sekolah pada mau ngapain? Menikah. Umur 14 tahun menikah, umur 32 tahun anaknya sudah 7, 8, 9, 10. Gitu. Berarti adik-adik menjawab pertanyaan itu berdasarkan survei yang dia dilakukan di wilayahnya. Jadi Ibu pernah survei ke satu wilayah, namanya itu Desa Selesai. Dia itu selesai ya. Ada di pedalaman di Desa Selesai itu, lupa namanya Ibu. Selimbat atau apa begitu, Selimbat. Jadi kami melakukan kunjungan lah ke sana beserta keluarga. Jadi pada saat kumpul semua keluarga itu, mereka itu yang muda-muda belia, saya kira yang masih seumur-umuran SMA lah gitu. Sedangkan di situ pada saat itu posisinya saya kuliah.
ya begitu kumpul duduk cerita, saya kira mereka itu gendong adiknya. Ternyata di usia 17 tahun mereka sudah punya 4 orang anak. Itu survei tuh, itu yang pernah saya lakukan gitu di desa pedalaman. Ternyata diusut punya usut, satu desa itu memang seperti itu, di umur 14 tahun mereka sudah tidak sekolah, kemudian menikah, punya anak. Jadi di mana orang usia masih muda belia 17 tahun kan masa pendidikan itu, ya kan, sekolah SMA atau kuliah. Mereka enggak, mereka sudah menggendong 3 orang anak, berangkat gitu. Keren ya, masih muda-muda anaknya udah 3. Jadi menurut pandangan mereka itu biasa. Tapi menurut pandangan kita, orang-orang yang sudah memiliki wawasan yang luas atau yang sudah sekolah, hal itu aneh, pasti kalian ketawa melihatnya. Misalnya kayak seumur si Agil, kayak seumur Agil ini, dia udah megang 3 orang anak, ketawa nggak ada? Ketawa, kenapa? Karena pada saat itu di posisi kita ini yang sekolah, mereka nggak sekolah, jadi nggak ada beban pikir. Jadi betul kata Mihadin tadi, kenapa pertumbuhan penduduk kita itu setiap tahun itu semakin meningkat, itu disebabkan oleh yang pertama, tingkat pendidikan itu rendah. Sehingga kalau udah orang nggak berpendidikan, jarang itu, kalau perempuan lagi ya, jarang mereka memikirkan mau cari pekerjaan ini tuh enggak. Itu pasti ujung-ujungnya ke menikah lah, selesai masalah. Jadi di usia 30 tahun mereka sudah punya cucu, bahkan sudah ngundang, datang ya Isma, saya mau nanti cucu. Wah, gitu ya, itu contoh dari sekian banyak permasalahan kependudukan yang ada di Indonesia. Nah baik, saya rasa ini sudah cukup jelas ya, karena kita juga sudah mengumpulkan data kan masing-masing wilayah. Jadi hari ini kita bagikan sesuai kelompok LKPD. Nanti Ibu akan bagikan LKPD ini kepada kalian per individu. Setelah saya bagikan, jawab seluruh materi pertanyaan itu ya berdasarkan data yang kalian punya. Jadi misalnya ada yang Bogor Lama, Palu Pake, mana lagi, Payakusang dan lain-lain, itu dituliskan apa yang diminta di sini, yaitu tentang masalah kependudukan dan data kependudukan. Jadi yang pertama kalian jabarkan dulu dari data yang kalian ambil, tuliskan berapa jumlah penduduk yang ada di wilayah masing-masing, berapa laki-laki, perempuan, ya. Kemudian bolehlah sedikit diceritakan bagaimana letak geografis desa tersebut. Kemudian permasalahan apa yang sering muncul di desa itu. Paham? Paham ya? Ikut aja petunjuk di LKPD dan kerjakan menurut data yang kalian punya. Ya, 30 menit mengerjakan, kemudian nanti kita presentasi dan tanya jawab ya. Silakan dikerjakan.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk memenuhi tugas dari Bu Isma, kami telah melakukan penelitian ataupun terjun langsung ke desa, yaitu Desa Palupaki. Adapun pertanyaan yang kami tanyakan yaitu jumlah penduduk Desa Palupaki. Jadi penduduk Desa Palupaki terdiri dari 860 laki-laki dan 860 perempuan. Jadi jumlah seluruh penduduk Desa Palupaki adalah 1.725 jiwa. Dua, yaitu letak geografis. Desa Palupaki memiliki letak geografis. Adapun batas-batas wilayah di Desa Palupaki Bakusalam berbatasan dengan yang pertama itu sebelah utara berbatasan dengan Desa Tebing Tinggi Tanjung Selamat, Kecamatan Parangkualam. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Banjaran Raya, Kecamatan Parangkualam. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Kebun Balok, Kecamatan Mampu. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Banjaran Raya, Kecamatan Parangkualam. Ketiga yaitu masalah ekonomi. Masalah ekonomi merupakan masalah yang paling dominan dalam menunjang arah kemajuan desa. Penduduk Desa Palupaki Bakusalam pada umumnya adalah petani persawahan. Adalah hal yang paling dominan dalam perekonomian masyarakat. Jadi itu saja yang kami tanyakan pada masyarakat yang ada di Desa Palupaki. Mungkin dari teman-teman sekalian ada pertanyaan yang diberikan kepada kami persilakan. Terima kasih. Ya, siapa yang mau tanya silakan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya, coba ulangi tadi apa saja permasalahan dari Desa Palupaki. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi? Assalamualaikum. Ya, silakan ada. Saya dari kelompok 5 yang bertanya, berapa luas wilayah dan batas wilayah Desa Palupaki? Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya, ada atau tidak emigran atau imigran yang datang ke desa tersebut? Emigran dan imigran, berarti ada nggak yang keluar atau ada nggak yang masuk gitu ya kak? Iya. Ya, dijawab dulu. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan kepada kami. Jadi kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Yang pertama dari kelompok 4, permasalahan yang ada di Desa Palupaki. Jadi masalahnya itu adalah ekonomi. Jadi masalah ekonomi ini tentang pekerjaan, yaitu pekerjaan di Desa Palupaki ini ya petani. Mayoritas adalah petani persawahan. Baru untuk kelompok 5, luas wilayah Desa Palupaki. Jadi di luas wilayah Desa Palupaki itu
1.200 hektar dari data yang kami kumpulkan, yang terdiri atas 7 dusun. 1.200 hektar terdiri dari 7 dusun. luas kalau pakai. Jelas? Baru dari kelompok Kelompok 3. ya, dari kelompok 3. Apakah ada imigran dan imigran di Desa Palupaki? Tentunya jelas ada imigran dan imigran di Desa Palupaki. Setiap tahunnya ada yang masuk dan ada yang keluar di Desa Palupaki itu. Untuk tahun 2023 imigran Desa Palupaki itu sekitar 14 orang dan imigrannya sekitar 5 orang. Jadi itu saja yang dapat kami jelaskan. Terima kasih. Mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Data penduduk Kebun Balok, jumlah penduduk 4.055, jumlah penduduk lelaki 2.060, jumlah penduduk perempuan 1995. Mata pencarian bidang swasta, pengusaha, guru, pedagang kecil, belum bekerja, ibu rumah tangga. Luas wilayah 1.320 hektar. Usia produktif 15 60 sampai 61, 64 sampai 79. Usia tidak produktif 14 147. Koordinat Bujo 9.166.78. Lintang 1.467.67 533. Sek Bario Sek ratio, rumus sek ratio jumlah lelaki dan jumlah perempuan dikali 100 2060 per 1995 sama dengan 1.100.325. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, silakan yang mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, ada berapa dusun di Desa Kebun Balok? Ya, silakan langsung dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjawab dari kelompok 1. Jumlah dusun di Kebun Balok adalah 9 dusun. Berapa dusun tadi? 9 dusun. Oke. Berikut satu pertanyaan lagi. Kita mau efektifkan waktu ini. Kelompok siapa lagi mau tanya? Oke, silakan Del. Dari kelompok berapa? Apa saja permasalahan dari desa tersebut? Apa saja permasalahan dari desa tersebut?
wabarakatuh. Kelompok 3. Saya ingin 5 ya? menjawab dari kelompok 5. Apa saja masalah dari desa tersebut? Masalahnya adalah pencurian dan jalan yang tidak bagus atau rusak. Jalan rusak itu masalah. Pencurian. Berarti kalau pencurian itu kriminal berarti dari ekonomi ya. Atau juga banyak sekarang kan pemuda-pemuda yang lagi kegilaan sabu-sabu jadi rusak semua. Baik, ada lagi? Ya ada? Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan buat mereka. Silakan kelompok 3. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas dari Bu Isma, kami dari kelompok 3 sudah menyurvei desa Abdiling 11 Dusun Gohor Lama. Adapun pertanyaan yang kami survei, jumlah masyarakat, luas wilayah, kebudayaan, dan ekonomi. Jumlah masyarakat desa Abdiling 11 Dusun Gohor Lama, jumlah penduduk laki-laki 67 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 57 jiwa. Jadi jumlah keseluruhan penduduk desa Abdiling 11 Dusun Gohor Lama 124 jiwa. Luas wilayah desa Abdiling 11 Dusun Gohor Lama merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara yang memiliki luas wilayah kurang lebih 2.500 persegi. Adapun selanjutnya kebudayaan, adat adalah kebiasaan yang berlangsung dan menjadi norma dalam masyarakat. Dalam adat istiadat tergantung rangkaian nilai, pandangan hidup, cita-cita, pengetahuan, dan keyakinan serta aturan-aturan yang saling berkaitan sehingga membentuk satu kesatuan yang bulat. Fungsi sebagai pedoman tertinggi dalam bersikap dan perilaku seluruh warga masyarakat. Dapat diamati pola kebudayaan masyarakat desa Abdiling 11 Dusun Gohor Lama yang dari dulu sampai sekarang masih ada di desa tersebut, yaitu pola kehidupan masyarakat sangat intim antara individu ke individu yang lain, seperti ketika keluarga tertimpa musibah maka mereka akan bergotong royong membantu. Selain itu, di pedesaan juga kerap melaksanakan acara hitam pernikahan dan mengunduh mantu. Ekonomi. Masalah ekonomi merupakan masalah yang paling pedoman dalam menjunjung kemajuan desa. Penduduk desa Abdiling 11 Dusun Gohor Lama pada umumnya adalah petani. Perkebunan sawit yang paling pedoman di perekonomian masyarakat. Demikian. Silakan kelompok lain yang mau bertanya. Ya, silakan Ki. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, apa saja pekerjaan masyarakat di desa Gohor Lama? Berikut siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya, berapa luas wilayah desa Abdiling 11 Gohor Lama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 ingin bertanya, perayaan apa saja yang dilaksanakan di desa Abdiling 11? Oke, silakan jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Penduduk desa Abdeling 11 Dusun Gohor Lama pada umumnya adalah petani, perkebunan sawit yang paling dominan di perekonomian masyarakat. Oke, yang lain silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjawab dari kelompok 4. Desa Abdeling 11 Dusun Gohor Lama memiliki luas wilayah kurang lebih 2.500.000 persegi. Satu pertanyaan terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab dari kelompok 5. Kebudayaan yang ada di desa Abdeling 11 Dusun Gohor Lama seperti bergotong royong, membantu musibah. Selain itu, perdesaan juga kerap melaksanakan acara pernikahan, khitan, dan mengunduh batu. Itu pertanyaan terakhir. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau begitu silakan kumpulkan semua LPPD-nya sekarang. Ya, kumpulkan program ngomong sama makalannya ya, sama data kependudukannya ya. Sudah semua? Oke, baik ya. Jadi untuk masalah kependudukan hari ini, ya kita udah selesaikan dengan data kependudukan yang udah kalian kerjakan masing-masing. Jadi ada kesimpulan dari materi kita hari ini bahwasanya masalah kependudukan bersifat kuantitatif tadi ada 3. Yang pertama tadi apa? Jumlah penduduk yang besar yang diakibatkan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Yang kedua apa? Pertumbuhan penduduk yang cepat. Sudah cepat loh. 5. Jumpa ketemu 5 tahun yang akan datang. Dadah. Tiba-tiba anaknya 5. Berarti reproduksinya 1 tahun 1 anak. Itu targetnya. Lalu yang ketiga ada tingkat kemakmuran yang rendah. Jadi dari keseluruhan itu, itu memang berpengaruh. Ya, terutama tingkat kemakmuran yang rendah itu sangat berpengaruh terhadap tingkat kriminalitas. Kalau udah survei di wilayah masing-masing kan, jadi kenapa orang bisa melakukan hal-hal yang seperti itu semua akibat ekonomi yang rendah. Jadi orang kalap, berpikir gelap, mereka melakukan kejahatan. Ya, oke, cukup jelas ya sama untuk hari ini ya. Ada pertanyaan? Ada? Oke, jadi minggu depan kita lanjutkan di masalah pertumbuhan penduduk yang bersifat kualitatif. Baik, kalau begitu saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh disiapkan dulu. Yuk kita siapkan dulu ketua kelas. Siap. Siap.
Sebelum pulang, marilah kita berdoa supaya keselamatan kita di jalan. Doa dimulai. Doa selesai. Salam alaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok di jam pertama. Oke, boleh pulang. Oke.